Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai proyek akhir praktikum DS dari PKP. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fatur Dwi Ananda, NIM 1231943. Lanjut ke teman saya untuk perkenalan diri. Dan saya Prisma Putra, NIM 123190048. Lalu saya Riko Aminanda, NIM 123190079. Baik, untuk perkenalan cukup di situ. Yang selanjutnya yaitu untuk topik yang diangkat dari proyek akhir praktikum DS ini, kami mengangkat mengenai COVID-19, masalah corona ini. Untuk latar belakangnya sendiri, sebenarnya pada awal tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret itu, corona virus ini baru masuk dan itu menimbulkan kekacauan di hampir seluruh dunia gitu. Banyak sektor yang terdampak dari adanya virus corona ini. Terlebih lagi dari pembatasan dari pemerintah seperti adanya lockdown, ada pembatasan PSBB dan lain-lain seperti itu. Banyak sekali yang berdampak. Dan oleh karena itu dari kebiasaan-kebiasaan pun dari masyarakatnya sendiri berubah gitu. Dari segi sudut pandang maupun perilaku. Dan selama coronavirus ini melanda, pandemi ini melanda, tentunya banyak dari setiap individu memiliki pendapat dan opini yang berbeda-beda tentunya mengenai COVID-19 ini. Pendapat ini juga sangat penting dan juga merupakan salah satu hal yang mempengaruhi perilaku utama manusia tersebut. Nah, sini sentimen analisis atau yang juga sering disebut sebagai opinion mining merupakan bidang studi yang menganalisa opini masyarakat mengenai sentimen, evaluasi, penilaian, sikap, dan emosi terhadap sebuah produk, pelayanan, organisasi, dan perhimpunan, ataupun seorang tokoh dan isu atau masalah yang sedang terjadi gitu pada masyarakat itu sendiri. Sentimen analisis banyak yang digunakan di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya banyak bidang yang menggunakan sentimen analisis ini. Dan pada proyek ini dan dalam proyek kali ini kami melakukan sentimen analisis pada tweets mengenai coronavirus. Banyak peristiwa, opini, pendapat masyarakat yang banyak disampaikan di Twitter, sehingga dengan memanfaatkan tweets dari Twitter mengenai coronavirus tersebut, kita dapat menganalisis baik itu komentar positif maupun komentar negatif dan lain-lain. Untuk latar belakang, saya rasa cukup sekian untuk artikelnya. Untuk yang selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya untuk lanjutkan presentasi. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke pembahasan kode yang digunakan dalam proyek akhir yang kami buat ini. Oke, kita langsung masuk saja. Di sini saya tampilkan dalam bentuk RMD. Di sini pertama kita lakukan adalah mendeklarasikan library-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan library rtweet-nya untuk mengambil tweet dari Twitter-nya dan beberapa library lain untuk membantu proses data cleaning dan data visualization. Fungsi ini digunakan untuk mengambil tweet sesuai dengan jumlah yang dideklarasikan oleh nilai n. Nah, kemudian kita karena yang akan kita gunakan hanya 3 kolom utama saja, yaitu text, source, dan hashtag, maka kita gunakan fungsi select text, source, dan source hashtag untuk mengambil 3 kolom tersebut. Kemudian kita lakukan data cleaning karena teks dalam Twitter itu memiliki isi yang tidak beraturan kadang, maka kita perlu melakukan data cleaning terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai yang lebih berharga. Nah, di sini juga kita akan ambil tiap katanya dengan memisahkan tiap kata dari teks di tweet itu dengan menggunakan fungsi unit token, word, text, dan anti join-nya stop word. Nah, kemudian kita juga menghitung jumlah masing-masing teks
kemudian ini untuk menghitung jumlah source. Kemudian kita masuk ke nilai sentimennya untuk setiap katanya. Kita menggunakan fungsi get sentiment nrc untuk mendapatkan nilai sentimennya, baik itu negatif, positif, terus dan lain sebagainya. Nah, ini dalam bentuk visualisasinya ditampilkan dalam bentuk game call dengan menggunakan ggplot. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita splitkan untuk source, jadi kita akan mengambil nilai sentimen untuk masing-masing source. Nah, kemudian ini untuk seni FBP-nya. Selanjutnya kita akan mendefinisikan servernya. Nah, kalau kita sudah membuat UI dan servernya, maka kita bisa menjalankannya di bagian ini. Oke, mungkin itu untuk kodenya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian APP-nya. Nah, sebelumnya kan udah dijelasin tuh codingannya gimana gitu kan. Nah, sekarang masuk ke sentimen analisisnya ya. Nah, di sini ada 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 menu ya yang kayak yang data yang bakal ditampilin gitu loh. Nah, yang pertama ada call chart, pie chart, cloud word, sentiment, dan juga sentiment text-nya. Nah, untuk yang di pertama ini kita bisa melihat call chart-nya ya. Nah, itu ada negatifnya ada berapa banyak, positifnya berapa banyak, dan lain sebagainya tuh kelihatan semua. Nah, terus juga bisa dipilih plot berdasarkan sentimen dan juga source-nya. Coba kalau yang source tuh adalah sumber itu ya, si sumber kontennya Twitternya dari mana gitu. Nah ya, tweetnya dari mana gitu. Nah, itu kan ada dari Android, iPhone dan sebagainya. Lanjut ke pie chart. Di pie chart sendiri ini juga terlihat sentimen dan juga source-nya ya. Untuk source ini kayak tadi, ini sebenarnya sama kayak call chart, cuma dibedain tampilannya ya. Kalau tadi pakai call chart, ini pakai pie chart kayak gitu sih. Ada sentimen sama source. Kemudian cloud word ini ada cloud word untuk tag-nya hashtag-nya itu maksudnya. Dan cloud word untuk kata yang sering dipakai di tweetnya kayak gitu. Oke, lanjut untuk sentimen. Nah, ini agak nge-lag ya sentimen biasanya. Soalnya emang datanya banyak di sini. Lama sekali. Gak apa. Ya, dipotong. Saya tadi buka yang sentimen juga lama sih. Sentimen ini, oh iya. Harusnya cepet tadi, udah bisa kok. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, takat. Airku juga nge-freeze. Kalau yang tag dulu coba tag. Yang sentimen tag. Sentimen tag. Macet. Aduh. Atau kalau mau gampang ya, Pris, kamu buka lewat browser. Kamu copy linknya yang di Nah, itu bisa tuh. Nah, untuk yang sentimen sendiri ini kelihatan ya. Itu yang positif tuh yang dari web app berapa, yang dari media studio berapa, iPhone berapa dan sebagainya. Terus ada lagi yang sentimen negatif. Ini misal sentimen negatif tuh di atas. Nah, ini yang dari intinya kayak Twitter yang termasuk ke dalam sentimen positif itu sumbernya dari sini tuh berapa, dari sini berapa, kalau negatif dari sini berapa, dari sini berapa dan sebagainya. Itu untuk menu sentimen ini ya. Dan itu ada banyak banget sesuai dengan jenis macam-macamnya sentimennya. Kayak gitu. Nah, lanjut untuk sentimen tag sendiri. Nah, ini untuk hashtag yang dipakai ya. Iya nggak sih? Nah, hashtag yang dipakai tuh yang termasuk ke dalam jenis positif tuh kalau dia pakai hashtag vaksinasi tuh segitu, pakai hashtag vaksin segitu, hashtag COVID-19 segitu. Nah, dan sebagainya. Ada negatif, anger dan sebagainya. Anger misal, nah tuh dosa pitupin tuh apa tuh? DKI Jakarta, berarti orang DKI Jakarta pemarah ya. Nah, kayak gitu-gitulah. Oke. Itu untuk sentimen teksnya, untuk hashtag yang dipakai dan kaitannya dengan jenis dari hashtag tersebut kayak gitu. Mungkin itu sih untuk demonstrasinya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan juga ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.